Bismillahirrahmanirrahim. Kolbun TV. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita bermuwajahah kembali, bertemu lagi di dalam pembahasan buku Kaifa Tutilu Umrakal Intaji. Kaifa Tutilu Umrakal Intaji. Bagaimana membuat usia kita produktif, ya. Oke, dalam buku ini kita sudah sampaikan beberapa amalan. Kalau kita lakukan amalan tersebut dan amalan itu sangat mudah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Itu sudah ada beberapa amalan yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Pada pagi ini kita akan lanjutkan satu pembahasan atau dua pembahasan insyaallah tentang amalan-amalan yang insyaallah kita sanggup untuk melakukannya. Sebagian kita juga sudah pernah melakukan itu dan saya yakin kita berusaha untuk itu. Tapi min babil wasiyah, ya, kita bacakan lagi sebuah hadis nanti terkait dengan amalan-amalan ini. Temanya berjudul tentang At-Tahalli bi ba'di adabil Jum'ah. At-Tahalli bi ba'di adabil Jum'ah. Melakukan adab-adab Jumat. Kalau tahalli itu kalau dalam kajian konsepnya orang sufi, itu mengisi diri dengan amalan-amalan perbuatan. Lawannya tajalli. Tajalli itu meninggalkan dosa-dosa yang seharusnya kita tinggalkan. Oke. Karena ini hari Jumat, ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulu, ya, dari hari. Jadi ada beberapa amalan perbuatan yang kalau kita lakukan itu pahalanya tidak bisa kita bayangkan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kata beliau, saya bacakan teksnya. Hunaka adabun nabawiyatun adidatun wa muhimmatun liyaumil jum'ah. Banyak sekali adab-adab atau perbuatan-perbuatan yang seharusnya kita lakukan pada hari Jumat. Banyak sekali hadisnya, kata beliau. Yuhsanu an nata'allamaha kay nu'azzim hadzal yawm alladhi 'azzamahu Allahu 'azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita disunnahkan untuk melakukan amalan-amalan ini untuk mengagungkan hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa min hadhil adab naqtatifu ma yata'allaqu bimawdu'ina fi italatil umri wa dhalika bil hirsi ala khamsati adabin dzakaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlatan fi haditsin wahid. Karena saking banyaknya amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah pada hari Jumat, kata penulis ini kita akan bahas satu hadis yang berkaitan dengan tema kita. Ya, tema kita adalah italatul umur, ya, memperpanjang usia.
Jadi kita melakukan amalan perbuatan dalam masa singkat tapi pahalanya berlipat ganda. Kan itu kan pembahasan kita. Kata beliau, ada satu hadis yang menyebutkan 5 amalan yang harus kita laksanakan, yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis saja. Apa itu? Rawahu anhu Aus ibn Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Aus bin Aus Ats-Tsaqafi. Ya, jadi ada amalan dalam satu hadis, ya. Jadi ada 5 amalan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aus Ats-Tsaqafi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, jadi ada 5 amalan hari Jumat, paling tidak ini, dan pahalanya sangat-sangat luar biasa sekali. Teks hadisnya, man ghassala yaumal jum'ati waghtasala thumma bakkara wabtakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imami fastama'a wa lam yalghu kana lahu bikulli khutwatin amalin sanah ajru siyamiha wa qiyamiha. Ya, saya bacakan teks hadis tadi. Aus bin Aus Ats-Tsaqafi ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ghassala yaumal jum'ah waghtasala, siapa yang mandi pada hari Jumat. Ya, siapa yang mandi pada hari Jumat. Nanti kita bahaskan tentang mandi ini. Ada mandi Jumat. Di sini disebutkan dalam hadisnya ghassala waghtasala, 2. Artinya sama-sama mandi sebenarnya. Ya. Jadi kalau hari Jumat, siapa yang mandi pada hari Jumat, tsumma bakkara wabtakara, kemudian ibtakara dan bakkara itu Bapak dan Ibu artinya dari kata bukrah, mubakkiran, ya, cepat, pagi-pagi, ya. Jadi siapa yang mandi pada pagi Jumat, kemudian dia cepat-cepat untuk berangkat salat Jumat, maksudnya masih pagi, belum ada waktu Jumat lagi dia udah datang, ya. Dia datang di awal waktu, begitulah kira-kira terjemahan lepasnya, ya. Karena nanti dibedakan juga bakkara wa btakara, nanti kita coba bacakan. Wa masya wa lam yarkab. Kemudian dia berjalan ke masjid, tidak menaiki kendaraan, ya. Jadi man ghassala waghtasala yaumal jum'ah, siapa yang mandi pada pagi hari Jumat, kemudian cepat-cepat untuk datang ke masjid sebelum waktu salat Jumat, kemudian dia berangkat ke masjid itu dengan jalan kaki, bukan naik onta, bukan naik kuda, bukan naik mobil, bukan naik sepeda motor. Jalan kaki, ya. Masya itu berjalan kaki. Ditakkidkan lagi oleh hadisnya walam yarkab, dia tidak berkendara, ya. Kemudian wadana minal imam, dana yadnu, dana itu iqtaraba, iqtaraba itu dia mendekat dengan posisi dengan imam, ya. Jadi mandi pagi, kemudian datang ke masjid sebelum waktu Jumat, kemudian dia berjalan kaki ke masjid tanpa naik kendaraan, kemudian setelah sampai di masjid, iqtaraba minal imam, dana minal
minal imam, ya. Dia mendekat posisinya dengan imam. Nanti ini juga pembahasannya bahwa yang khatib itu adalah yang menjadi imam. Kenapa? Karena dibilang di sini wadana minal imam. Jadi imam itu adalah orang yang berkhutbah. Ada di sebagian tempat imam khusus imam aja. Kemudian yang sholat orang lain. Enggak begitu sunnahnya. Tapi kalau sholat lain, seperti misalnya sholat subuh seperti ini, siapa yang imam ratibnya, beliaulah yang paling berhak menjadi imam. Walaupun penceramahnya saya misalnya. Misalnya Pak Haji Rahmat misalnya. Beliau lebih berhak dari saya menjadi imam. Kenapa? Karena beliaulah imam ratibnya. Tapi kalau hari Jumat, yang paling berhak jadi imam itu ya khatibnya. Alhamdulillah di sini kita sudah praktekkan. Di sebagian tempat, ya, saya lihat rata-rata di Sumatera seperti itu yang imam beda, yang khatib beda. Ternyata nggak seperti itu, ya. Tapi itu di luar pembahasan kita. Pembahasan kita siapa yang mandi pagi Jumat, kemudian dia datang ke masjid sebelum waktu Jumat. Kemudian dia datang ke masjid berjalan kaki, tidak berkendara. Kemudian yang keempat, dia duduk posisinya dekat dengan imam. Ya, dekat sinilah ya. Bukan di situ ya. Kemudian berikutnya, udah 4 ya Bapak Ibu ya. Fastama'a, kemudian dia dengarkan imam. Fastama'a, dia mendengarkan imam. Walam yalghu, dia tidak melakukan al-laghu. Al-laghu itu adalah berkata-kata atau mengucapkan sesuatu di waktu khatib sedang berkhutbah. Walaupun itu mengingatkan orang. Makanya tuh ya, sebelum sholat Jumat kan ada Bilal yang berdiri di sini, ya kan? Istami'u wa ansitu gitu kan? Siapa yang silakan dengar, kemudian siapa yang yalghu fala jum'ata lahu, kan begitu. Dia tidak mendapatkan Jumat, begitu ya. Maksudnya dia tidak sempurna mendapatkan pahala Jumat. Oke, 5 ya Bapak Ibu ya. Kana lahu bikulli khutwati amalin sanah ajru siyamiha wa qiyamiha. Siapa yang melakukan 5 hal tadi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala bikulli khutwatin amalu sanah. Setiap langkah, satu langkah, khutwah itu satu langkah. Satu langkah yang dia langkahkan kakinya dari rumahnya, pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah 1 tahun. Amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Pahalanya pahala apa? Ibadah apa? Ibadah siam dan ibadah qiyamul lail. Orang yang melakukan 5 hal sunnah tadi, ya, apa itu? Mandi pagi, kemudian cepat-cepat datang ke masjid sebelum waktu salat Jumat, kemudian dia datang ke masjid berjalan kaki, tidak berkendara, kemudian dia duduk posisinya dekat dengan imam, kemudian dia mendengar khutbah, tidak berkata-kata, tidak melakukan lahu, maka orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala 1 langkah yang dia langkahkan dari rumahnya sampai ke masjid itu pahalanya 100 tahun. 100 tahun qiyamul lail dan 100 tahun puasa. Kemana lagi Pak mau dicari itu Pak? Umur kita berapa? Nggak ada, jarang sekarang yang umur 100 tahun, jarang. 2 hari yang lalu ada orang yang paling tua di dunia dengan umur 113 tahun.
baru meninggal 3 hari yang lalu. Kan Bapak dan Ibu, kita bisa nih lakukan ini. Cobalah kita hitung. Kalau Pak Mugi kira-kira misalnya dari rumah sampai sini, kira-kira berapa langkah Pak? Pernah hitung nggak Pak? Ada 500 Pak? Oke. Kalau Pak Mugi dari rumah sana 500 langkah, berarti Pak Mugi setiap Jumat kalau lakukan yang 5 tadi, berarti pahala qiyam dan siamnya 500 tahun 1 minggu. Kalau 1 bulan begitu berarti berapa? 2000 tahun. Mana ada umur orang 2000 tahun? Nggak ada kan? Umur orang sekarang 55, 65, 75 udah tua banget itu Pak. Kita mungkin udah tahu ini, hadis ini udah tahu. Tapi kata beliau di dalam mukaddimah, mungkin perlu saya ingatkan bahwa kita tuh udah banyak tahu Pak, Bapak dan Ibu-Ibu. Kita ini udah banyak tahu, tapi kadang-kadang kata beliau ini, kita kurang meresapi amalan yang sedang kita lakukan itu. Jadi coba bayangkan ketika kita ingin melakukan sesuatu, terutama amalan-amalan ini, bayangkan kita dapat bonus sekian ribu tahun umur kita. Ini baru satu, ini belum lagi yang sholat jamaah kemarin, belum lagi amalan-amalan yang lain, ya kan? Ini baru sholat Jumat aja. Ini kesempatan Bapak dan Ibu setiap Jumat memperpanjang usia sampai kalau Pak Mugi itu 500 tahun. Kalau Pak Diki bolehlah 50 tahun ya, dekat. Kalau Pak Mugi 500 tahun, Pak Diki 50 tahun, lumayan, 50 langkah Pak. Jadi nanti cara mengimbangi Pak Mugi, keliling aja Pak ya. Keliling atau dekat-dekat, jalannya pelan-pelan gitu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita baca syarahnya ini. Ini hadisnya sahih Bapak Ibu ya. Sekali lagi, dari awal kita sudah disclaimer ini ya, buku ini semua hadis yang di sini itu sahih. Karena banyak juga amalan-amalan yang pahalanya besar ternyata itu bukan sahih hadisnya. Banyak. Disclaimer dari awal buku ini sudah dijelaskan bahwa hadis ini sahih. Untuk menceknya Bapak Ibu, dijelaskan oleh Syekh An-Nu'aim di sini. Kalau mau mencek dari Fathur Rabbani yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maka silakan lihat di dalam Kitabus Shalah, dalam bab Al-Ghuslil Jum'ah wa Tajammul Laha. Kalau hadis Abu Dawud dengan lafaz Kitab At-Taharah bab Al-Ghusl Yaumil Jum'ah. Kalau Imam Tirmizi dalam bab salat fi fadlil ghusli yaumil jum'ah. Kalau Imam Nasa'i fadl ghusli yaumil jum'ah. Kalau Ibnu Majah bab ma jaa fil ghusli yaumil jum'ah. Kalau Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dalam bab fadilah mandi pada hari Jumat. Kalau Imam Albani wa sahahahu Albani ya, di dalam Sahihul Jami' dalam hadis nomor 564. Jadi kalau dari segi kesahihan, dari segi kebenaran sudah tidak perlu kita ikhtilafkan. Yang penting sekarang adalah mari kita resapi kalau hari Jumat itu Bapak dan Ibu, mari segera. Makanya kalau hari Jumat di Arab itu libur. Kalau di Indonesia masih kerja kita. Diliburkan maksudnya kerja biar apa Bapak Ibu? Biar pagi-pagi, biar sebelum Jumat itu segera untuk sholat, untuk datang ke masjid. Lakukan 5 tadi aja. Mandi Jumat. Kan udah biasa kita mandi.
Nanti dibedakan di sini. Tapi kita harus pasang niat. Yang membedakan adah atau kebiasaan wal ibadah dengan ibadah itu niatnya. Jadi nanti jangan kalau mandi itu jangan jadi kebiasaan aja, tapi jadikan itu ibadah. Itu yang membedakannya. Mandi, kemudian cepat-cepat datang ke masjid, kemudian jalan kaki. Kalau Pak Edi dari depan itu jalan sebentar ke sini, nggak usah naik motor, Pak. Kemudian duduknya di sini dekat imam. Kemudian dengarkan khutbah. Jangan ngomong dengan yang lain. Udah. Tadi langkah kita yang dari rumah tadi itu terhitung berapa tadi? 1 tahun 1 langkah. Amalu sanah 1 tahun. Oke, saya coba detailkan sedikit. Wa makna ghassala qila jama'a ahlahu. Maksudnya tadi ghassala yaghtasilu. Jadi kan ada ghassala wa ghtasala. Kalau ghassala itu sebenarnya artinya sama-sama mandi. Ghassala itu mandi mungkin karena mohon maaf, tadi malamnya melakukan hubungan suami istri. Jadi pakainya ghassala. Jadi dia mandi Jumat karena junub. Atau waghtasala. Waghtasala itu mandi keinginan sendiri tanpa mandi junub. Jadi asalkan mandi masuk kriteria, Pak. Ya, asalkan mandi masuk kriteria. Jadi sangat naif sekali kalau Jumatan tuh nggak mandi. Aduh. Ya. Wa makna bakkara ay raha fi awalil waqti. Maksud dengan bakkara itu adalah dia datang ke masjid di awal waktu. Jadi jangan datang ke masjid setelah diumumkan oleh DKM kepada para jamaah waktu sudah tinggal 5 menit misalnya. Silakan yang masih di rumah dalam perjalanan. Itu nggak masuk dalam hadis ini tuh. Udah dipanggil sama Pak Mugi. Jadi sebelum Pak Mugi manggil tuh udah di sini. Bisa nggak kita? Bisa. Masa nggak bisa sih? Bisa. Saya yakin bisa itu. Kalau kita bayangkan 1 langkahnya itu adalah 1 tahun. Kalau Pak Mugi tadi 500 langkah berarti 500 tahun. Itu subhanallah sekali. Kita tidak bisa bayangkan itu, Pak. Umur umat nabi-nabi terdahulu mungkin nggak sepanjang itu. Umur umat kita, umat Nabi Muhammad singkat. Tapi ada kunci-kuncinya. Ada bisa memperpanjang usia. Oke, saya lanjutkan. Wa makna ibtakara, kalau tadi bakara. Kalau bakara itu di awal waktu. Wa makna ibtakara ay adraka awalal khutbah. Jadi dimaksud dengan ibtakara itu dia dapat khutbah pertama. Ya, jadi sebelum orang khutbah itu dia sudah datang ke sini, dia sudah duduk di sini. Jadi jangan khatib sudah naik baru datang, berarti nggak masuk dalam hadis ini. Wa makna masya, arti dari masya itu walam yarkab ay, artinya adalah lam yastakhdim dabbatan, dia tidak menggunakan hewan kendaraan. Wala sayyaratan lidzahab ilal jami', bukan juga mobil. Kalau dulu kan dabbah apa, Pak? Pakai himar, yang ada pakai himar. Kalau ada kuda pakai kuda. Kalau pakai ada onta yang onta. Nanti timbul pertanyaan, kenapa Ustaz? Apa kaitannya? Apa hubungannya? Kenapa harus jalan kaki? Kenapa nggak boleh naik onta? Coba bayangkan Bapak Ibu, yang sholat di 07 di Ukhuwatul Ummah ini, kalau seandainya 500 kakak aja, kalau satu orang punya 500 onta,
Kita mau parkir di mana Pak ontanya? Ribut nanti ontanya, nggak jadi sholat Jumat kita. Itu maksudnya. Makanya jalan kaki. Ini kan hadisnya dulu pada zaman Nabi. Iya kan? Jadi bayangannya onta. Jadi jangan naik kendaraan pada hari Jumat. Kalau ada 500 kakak, tahu nanti di pinggir ini semua onta semua. Ya taruhlah 500 sepeda motor misalnya. Kan kerepotan juga masjid 500 sepeda motor. Makanya jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Karena satu langkah itu satu tahun. Oke. Wa bihadza, oleh karena itu, yambaghi al-hirsu ala ada'il jum'ati fil jami' al-aqrab ilaihi. Oleh karena itu, seseorang harus segera melaksanakan salat Jumat atau pergi salat Jumat di masjid terdekat dengan rumahnya. Jadi kalau saya di Gria Mukti, saya lebih afdal salat di sana daripada salat di Ukhwatul Ummah. Kenapa? Karena masjid yang terdekat ya di sana. Kan ada juga orang karena sebab atau karena apa? Salat masjid ada di dekat rumahnya, tapi dia salat tempat masjid lain yang lebih jauh. Ada kan? Ada. Sunnahnya enggak begitu. Sunnahnya wa bihadza yanbaghi al-hirsu ala ada'il jum'ati fil jami' al-aqrab ilaihi. Dia salat Jumat di masjid terdekat dengan rumahnya. Wala yattabi'il masajid al-ba'idah allati la yusil ilaiha illa bisayyarah hatta la yuhramu hadha thawab al-'azim. Jangan dia mencari-cari masjid yang jauh, yang akhirnya dia harus naik kendaraan. Karena naik kendaraan, dia tidak dapat pahala yang tadi. Itu maksudnya. Jadi mendingan kita sholat di masjid terdekat, berjalan kaki, udah 100 langkah, ya udah berarti 100 tahun, udah dijamin itu. Ya. Oke. Wa ammal laghu falahu suwarun adidah. Adapun yang disebut dengan laghu tadi itu berkata-kata di waktu khatib sedang melaksanakan khutbah Jumat. Itu sangat banyak sekali katanya. Bahkan sampai dalam hadisnya itu kalau kita mengingatkan orang kita usmut, diam, berarti kita sendiri sudah lagu. Jadi caranya gimana? Caranya untuk menghindari keributan anak-anak misalnya, ya, sebelum itu atau sebelum pelaksanaan salat Jumat, DKM mengingatkan para jamaah untuk tidak berbicara, bisa. Atau kalau seandainya keterlaluan misalnya suaranya, khatib punya hak untuk mengingatkan. Jangan DKM. Khatib punya hak untuk mengingatkan. Karena dia yang sedang bicara. Ya. Oke. Kita coba baca renungannya. Fatakhayyal akhil muslim, lau addaita hadhihi sunan. Coba bayangkan wahai bapak dan ibu katanya, kalau Anda lakukan semua sunnah-sunnah ini, wa kanatil masafa allati min manzilika ilal jami' alfu khutwah 'alal aqal. Kalau seandainya dari rumah Anda ke masjid pada hari Jumat itu 1000 langkah misalnya, fasayuktabu laka insyaallah thawab alfasanatin ajru siyamiha wa qiyamiha laisa fiha sayyi'atun wahidah. Bayangkan kalau 1000 langkah berarti akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya untuk kita 1000 tahun
1000 tahun berpuasa dan 1000 tahun untuk qiyamul lail. Dan itu tidak ada sayyi'atun wahidah. Kata beliau, tidak ada orang yang dalam 1000 tahun tidak melakukan perbuatan buruk. Jangankan 1000 tahun, 1 hari aja. Sekarang kita ini, dunia saat ini, kadang-kadang kita takut. Kadang-kadang dosa itu tanpa sengaja kita lihat, tanpa sengaja datang ke ponsel kita, ke rumah kita, ke TV kita, ke kamar tidur kita. Kita diserang, Pak. Tanpa kita inginkan awalnya. Kan sangat indah sekali kalau kita melakukan yang tadi itu, 5 hal tadi itu, tanpa ada modal apa-apa, Bapak Ibu. Mandi, kemudian cepat-cepat datang, kemudian jalan kaki, kemudian duduk dekat imam atau khatib, kemudian dengarkan khutbah. Udah dapat, Pak Mugi tadi panjang umurnya 500 tahun seminggu. 1 bulan 2000 tahun. Padahal nggak tahu umur kita berapa. Sampai jam berapa, Pak? Udah? Ya, jangan sampai jam 8. Oke, sedikit lagi ya. Kita masih jelaskan. Oke, kata beliau, "Lau baqait tiwala hayatika sawaman qawaman lamastata'ta an tasuman nahar wa taqumal lail 100 amin, walakin jaa fadlullahil wasi'. فأعطانا نحن الأمة الضعيفة قصيرة الأعمال هذا الثواب لمن أدى هذه الآداب الميسرة ولله الحمد." Sudah seperti yang jelaskan tadi, nggak ada kita yang berumur panjang, nggak ada. Ya, ini adalah kuasa dan fadlullah kepada kita. Ini pemberian Allah untuk kita. Kita mau nggak ngambilnya? Itu aja sekarang. Kita mau nggak melakukannya? Itu saja. Sedikit lagi, wala'alla ukhtana al-muslimah hinama taqra' mithla hadha thawab lam tatadhakkar anna salat al-jum'ah la tajib 'alaiha tatahassar 'ala fawat mithla hadha al-ajr al-kabir. Ibu-ibu ketika mendengarkan hadis ini, karena salat Jumat enggak wajib bagi mereka berhayal, wala rubama qalat, mungkin saja dia mengatakan, fi qararati nafsiha, ya laitani kuntu rajulan, enak juga ya jadi laki-laki, bisa begitu, bisa panjang umur, enggak kayak perempuan. Kata beliau di sini, walakin fal ta'lam annahu bi imkaniha musyarakata ar-rajul fi naili mithla hadha thawab. Ibu-ibu memungkinkan untuk dapat pahala perpanjangan umur ini seperti bapak-bapak dengan cara mengingatkan suaminya setiap Jumat untuk cepat-cepat berangkat ke masjid. Ya. Jadi ibu-ibu jangan kecil hati, jangan berkhayal enak juga ya jadi laki-laki. Enggak, Bu, ya. Ini adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bisa dapatkan pahala yang sama kalau tiap Jumat mengingatkan bapak-bapak ini agar cepat-cepat berangkat ke masjid, agar mandi, agar cepat-cepat ke masjid, agar kalau bisa kunci sepeda motornya diumpetin dulu, ya, biar datang ke masjid, bapaknya datang ke masjid jalan kaki, nanti diingatkan dan dipesankan bapak duduk dekat imam, kemudian tolong dengarkan khutbah. Insya Allah ibu juga dapat pahala yang sama dengan alasan wa idnad dala 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang mengingatkan kebaikan berarti dia dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menggugah hati kita untuk melakukan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan
yang mungkin kita sudah tahu hadisnya, kita sudah tahu manfaatnya, tapi yang kurang itu kata penulis ini adalah apa tadi? Meresapi. Ya, jadi diniatkan. Jadi ketika mau Jumat, niatkan. Ingat tadi hadis ini yang disampaikan pada pengajian minggu lalu. Begitu, ya. Mudah-mudahan kita dapat pahala. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita beratus ya atau beribu-ribu tahun, walaupun umur kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 70 tahun. Enggak apa-apa di sisi Allah 70 tahun, tapi di sisi manusia 70 tahun. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala mungkin 100 tahun, 200 tahun, 2000 tahun atau 500.000 tahun. Enggak tahu kita di sisi Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung jawab Pak ya? Iya, baik Pak. Keterangan dekatnya itu berapa meter? Apakah langsung, apakah agak samping kanan atau samping kiri? Tidak ada penjelasannya Pak terkait dengan kedekatan ya. Tapi yang jelas adalah mungkin secara biasa, secara naluri biasa kita bisa memahami dekat dengan imam itu dekat mana. Coba bayangkan, kalau saya di masjid ini sebegini, kira-kira yang dekat dengan imam tuh yang mana? Iya, saf pertama ini dekat dengan imam. Saf ini udah dekat dengan imam. Ini udah agak jauh, ini udah agak jauh, ini udah agak jauh, ini udah agak jauh. Sana udah agak jauh. Jadi bisa kita kondisikan dengan tempat yang ada, ya. Bisa kita kondisikan dengan tempat yang ada. Itu kalau masalah dekatnya itu tidak dijelaskan berapa dekatnya, apakah langsung? Enggak. Makanya juga kebiasaan kalau di Arab itu kalau pas Jumatan itu kadang-kadang sholatnya tuh safnya nggak beraturan Pak. Dekat-dekat sini tuh banyak orangnya. Tapi nanti pas sholat Jumat, pas sholatnya ya udah nyari sesuai saf begitu. Jadi untuk mendapatkan pahala itu. Jadi keterangan dekatnya itu tidak dijelaskan seberapa dekatnya. Tapi kita bisa ukur kira-kira kita ini dekat atau tidak. Kalau ukurannya Masjid Ukhuwatul Ummah ini adalah di mana dekatnya dengan imam, kalau di sini ya dekat. Kalau di situ berarti nggak dekat. Ya. Makanya
memang kita harus berlomba-lomba. Memang berlomba-lomba. Untuk kebaikan itu berlomba-lomba. Kalau paginya Bapak sudah dapat duduk di sini, saya udah nggak punya hak lagi duduk di situ. Saya nggak punya hak untuk, Pak, mohon maaf Pak, duduk pindah di samping. Enggak, saya nggak punya hak. Itu pahalanya Pak Edi, Pak. Saya nggak punya hak itu. Orang yang datang belakangan, ya disitulah tempatnya dia. Di masjid. Kan enaknya begitu kalau kita. Bukan seperti di tempat pertemuan. Kan begitu. Tapi yang dijelaskan itu adalah, sekali lagi ya, kedekatan berapa jaraknya itu tidak dijelaskan. Tapi kita bisa ukur. Yang dijelaskan itu adalah kira-kira kenapa harus dekat dengan imam. Itu ada penjelasannya. Kenapanya? Karena agar orang yang dekat dengan imam itu lebih memaksimalkan mendapatkan pengajaran-pengajaran dari khutbah Jumat yang ada. Bapak dan Ibu jangan bayangkan sekarang sound system kita bagus seperti ini. Kalau dulu kan nggak ada sound systemnya. Dan batasan masjid itu dulu mungkin bukan seperti ini. Batasan masjid itu hanya ada pelepah kurma saja. Jadi di alam yang bebas. Kalau khatib ngomong di sini, mungkin kalau jauh nggak kedengaran. Oleh karena itu, dia dekat-dekat dengan imam. Untuk bisa dekat dengan imam berarti harus cepat datangnya. Nah, begitu maksudnya. Keterangannya hanya segitu, Pak. Keterangannya, kenapa dekat dengan imam? Karena untuk memaksimalkan pengambilan pengajaran dari isi khutbah Jumat yang disampaikan oleh imam. Cuman masalahnya adalah, ya, setan itu sangat haris sekali Bapak Ibu ya. Pas sholat Jumat itu pas waktu enak-enaknya tidur, Pak. Iya kan? Pas sholat Jumat itu enak-enaknya tidur tuh di situ, walaupun duduk. Tapi tidak menghalangi juga. Yang jelas adalah silakan cari atau incar duduk dekat dengan imam di sini. Keterangannya seperti itu. Berapa dekatnya kita bisa ukur dari kondisi lapangan yang ada. Penjelasan kenapa dekat? Karena agar bisa memaksimalkan mengambil pelajaran dari isi khutbah Jumat yang ada. Pengajaran-pengajaran mingguan. Wallahu ta'ala alam. Itu yang dijelaskan dalam buku ini. Salam. Ya, terima kasih Pak. Baik, ada dua iskaliah. Yang pertama terkait dengan hubungan suami istri pada malam Jumat.
ya. Saya secara pribadi juga belum menemukan hadis itu secara pribadi, tapi sering kita dengar. Makanya tadi diungkapkan oleh Syekh An-Nu'aim di sini adalah qila. Qila ya. Qila itu katanya, konon gitu, dikatakan. Jadi memang banyak ininya, memang banyak ungkapan orang seperti itu. Jadi bukan hadis memang dikatakan di sini, tapi qila annahu jama'a ahlahu. Dikatakan atau boleh saja atau ada pendapat, begitulah kira-kira. Ada pendapat yang mengatakan maksud dari ghassala itu adalah qila annahu jama'a ahlahu. Dia menjima istrinya pada malam hari, begitu ya. Itu satu. Untuk keterangan ini nanti kita coba carikan dalil-dalil yang lain, Pak. Mungkin ada pendalaman dari sini ya. Tapi sampai saat ini saya belum temukan secara sharih yang bisa saya ungkapkan sekarang. Nanti saya coba carikan. Itu yang pertama. Tapi di sini qila jama'a ahlahu gitu ya. Qila itu bisa betul, bisa tidak. Maksudnya ada pendapat gitulah. Kemudian terkait dengan fadilah-fadilah pada malam Jumat, fadilahnya itu ya adalah fadilah membaca surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi daripada surat Yasin. Dari surat Al-Kahfi sudah sering kita dengar. Sudah sering kita baca. Kalau fadilah baca surat Yasin itu umum saja. Saya belum temukan pada malam Jumat itu, ya. Kalau di antara fadilahnya pada malam Jumat baca surat Al-Kahfi itu dia adalah mendapatkan cahaya dari Jumat satu ke Jumat yang lain. Maksudnya cahaya di situ adalah mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Jadi kalau ada hadis yang sudah jelas-jelas terkait dengan fadilah surat Al-Kahfi, ya mangga. Silakan. Surat Al-Kahfi saja. Kalau tadinya belum, yang tadinya nih misalnya, tadinya biasanya Yasinan. Ya nggak apa-apa Yasinan dulu, nanti baru Al-Kahfian, nggak apa-apa. Kan bisa saja. Tapi saya nggak berani menyalahkan. Ya. Tapi saya nggak berani, secara pribadi saya tidak berani menyalahkan yang Yasinan malam Jumat. Tapi kalau Al-Kahfian betul sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak.